Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhyati Aulia dari kelompok 1, kelompok metode AMSAL yang beranggotakan Oktalia Monika, Rachmawati, Rara Rizka, Regina Sueri, Shellen Edwin Niva Cindera, Teddy Suhardi, Rizky Fadilah. Dan saya sendiri akan membahas tentang metode AMSAL. Baik, yang pertama kita bahas tentang definisi metode AMSAL. Dalam pendidikan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu makna abstrak dengan cara yang menonjolkan. Metode AMSAL ini berguna untuk menginspirasi manusia dan mendorong mereka untuk selalu menggunakan akalnya. Lalu selanjutnya yaitu ada teori, sejarah, penemuan, dan tahunnya. Sejarah metode AMSAL dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu ada penggunaan AMSAL dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada efektivitas metode AMSAL. Yang ketiga ada relevansi metode AMSAL. Siapakah yang menemukan metode AMSAL tersebut? Tidak ada informasi tertulis tentang siapa yang menemukan metode AMSAL dalam Al-Quran. Namun metode AMSAL telah digunakan sejak zaman Al-Quran untuk membangun kemampuan pemahaman dan kreativitas siswa. Lalu selanjutnya ada implementasi metode AMSAL, yaitu ada beberapa tahapan: analisis, kesimpulan, tahapan kreatif, aplikasi, dan langkah-langkah. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas tentang kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah peserta didik lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual, sebab manusia cenderung tertarik pada penyerupaan persoalan abstrak daripada konkret. Baik, selanjutnya itu ada kekurangan metode AMSAL. Yang pertama itu ada materi yang dikuasai siswa atau peserta didik sebagai hasil dari penerapan metode AMSAL hanya sebatas pada sejauh mana guru menguasai materi. Baik, selanjutnya dibahas tentang karakteristik metode AMSAL. Yang pertama itu ada materi. Lalu ada peserta didik. Lalu selanjutnya ada beberapa karakteristik metode AMSAL dalam pendidikan, ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada interaktif. Lalu ada berbasis analisis. Lalu ada penyimpulan. Lalu ada mendorong kreativitas. Lalu ada berorientasi pada aplikasi. Lalu ada mendorong refleksi. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Pendapat dalam metode AMSAL antara lain memudahkan pembelajaran untuk memahami sesuatu dengan konsep yang familiar, melatih analogi yang benar, memahami hal abstrak dengan yang indrawi, dan memberikan motivasi dan tegahan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang metode-metode yang lainnya. Terima kasih. Yang kedua ada metode pembelajaran kisah Qurani. Pembelajaran kisah Qurani adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan cerita-cerita dari Al-Quran sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral, ajaran agama, serta pelajaran-pelajaran kehidupan kepada para pelajar. Inti dari metode ini adalah untuk memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari para pelajar. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter yang kuat dan menjalankan ajaran agama secara lebih baik. Metode ini melibatkan pembacaan, pemahaman, refleksi, dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode ketiga yaitu metode pembelajaran Ibrah Mauizah adalah pendekatan yang menggunakan pembelajaran melalui contoh dan pelajaran dari kejadian masa lalu atau kisah-kisah sejarah untuk memberikan pelajaran moral dan pelajaran hidup kepada para pelajar. Inti dari metode ini adalah untuk mengambil hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip kehidupan dalam konteks yang lebih nyata bagi para pelajar. Metode ini mendorong refleksi, analisis, dan penalaran kritis terhadap berbagai kejadian masa lalu atau kisah sejarah, serta mengajak para pelajar untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang-orang terdahulu untuk membantu tindakan mereka di masa depan. Yang keempat ada metode targhib wa tarhib, dapat diartikan sebagai berikut. Targhib ialah harapan serta janji yang diberikan peserta didik yang bersifat menyenangkan dan merupakan kenikmatan karena mendapat penghargaan. Sedangkan tarhib adalah ancaman pada peserta didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Dalam sejarahnya, metode ini sangat jelas dan gamblang dalam pendidikan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering menggunakannya dalam menyelesaikan masalah anak di segala kesempatan, terutama dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mendorong anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya serta menakut-nakutinya dari berbuat durhaka kepada keduanya. Metode targhib dan tarhib ini tidak lain bertujuan agar anak itu mendapatkan pengaruh sehingga ia bisa memperbaiki diri dan perilaku serta akhlaknya. Dalam implementasinya, yang pertama, pemberian bimbingan dan ampunan. Teknik yang dilakukan dengan cara membimbing anak yang telah melakukan kesalahan dengan menjanjikan ampunan. Yang kedua, pemberian motivasi dan peringatan. Teknik yang dilakukan dengan cara memberi motivasi tinggi terhadap peserta didik sehingga ia merasa senang dan bangga melakukan suatu perintah. Yang ketiga, pemberian anugerah dan hukuman. Teknik yang dilakukan dengan cara memberi anugerah pada peserta didik yang berprestasi dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Dalam metode ini, kelebihan dan kekurangannya: yang pertama, metode targhib adalah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik
dan dapat menjadi pendorong bagi anak didik lainnya. Kekurangannya adalah dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid menjadi merasa dirinya lebih tinggi daripada teman-temannya. Metode tarhib sendiri kelebihannya adalah hukuman akan menjadikan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta karena takut dihukum dan akan mengurangi keberanian anak untuk bertindak. Dalam metode targhib dan tarhib, karakteristiknya targhib yang pertama, guru memberi kata-kata yang menggembirakan atau pujian, ganjaran yang ditunjukkan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, ganjaran berbentuk hadiah, tapi dalam hal ini guru harus sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan benda-benda tersebut hadiah bisa berubah menjadi upah. Dan tarhib yang pertama, karakteristiknya adalah hukuman yang dilarang seperti memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki, dan sangat parah. Yang kedua, hukuman yang mendidik dan bermanfaat seperti memberikan nasihat dan pengarahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Metode yang kelima adalah metode sosiodrama. Metode ini dilakukan dengan bermain drama atau dilakukan dengan cara untuk mengajarkan peserta didik memahami dan memecahkan masalah-masalah yang akan terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial. Metode ini ditemukan oleh Jacob Amanechu, seorang psikiater dari Amerika Serikat pada abad 20 dan dilakukan di Indonesia itu pada tahun 1986. Bagaimana secara implementasinya? Itu pertama itu membagi situasi, topik atau masalah yang akan dipelajari. Terus yang kedua itu membentuk karakter yang akan dilakukan oleh peserta didik. Lalu itu kita menjelaskan dan membagi kelompok-kelompok peserta didik sesuai dengan karakternya. Lalu kita menjelaskan tentang aturan mainnya. Setelah itu mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah, berdiskusi dan berinteraksi. Setelah itu kita memberikan refleksi tentang pengalaman, pembelajaran, dan masalah yang telah dipelajari. Setelah itu kita sebagai guru itu mengevaluasi hasil kegiatan tadi. Terus kelebihan dan kelemahannya itu, pertama kelebihannya siswa itu dapat berpikir kritis. Terus yang kedua dapat memberikan pengalaman secara langsung. Terus yang ketiga dapat membangun interaksi mereka lebih tinggi karena pada metode ini mereka saling diskusi dan saling berinteraksi. Terus kekurangannya itu mungkin waktu untuk membagi kelompok dan membagi karakter. Terus yang kedua, tidak semua murid suka dengan metode ini karena metode ini kan sosial. Jadi kalau bagi anak-anak yang introvert mungkin susah. Terus buat karakteristiknya itu sesuai dengan masalah yang akan dipelajari dan atau situasinya. Seperti pembelajaran bahasa Indonesia itu kan permasalahannya seperti ras, perbedaan bahasa dan suku. Nah, disinilah nanti peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah tersebut menggunakan metode sosiodrama. Cukup sekian, terima kasih. Thank you.